Beastmaster, Bab 291 sampai dengan 292. Bab 291, Reuni. Putra-putra yang mengecewakan. Rasio harga kinerja tidak tinggi. Namun setelah kekuatan mereka meningkat, mereka tidak peduli lagi. Yang selalu dikejar oleh sang Beastmaster adalah kualitas hewan piaraannya. Qiao Bai memandang Mao Mao Chong. Cacat Book, Furi.jpg. Ngomel, cici, kicauan. Kicauan, penuh kebencian. Apa arti tatapan Beastmaster? Apakah kamu mengeluh bahwa aku tidak cukup kuat? Apakah ini masalah Benlong? Seolah-olah naga ini tidak ingin cepat berevolusi menjadi bentuk yang perkasa dan kuat. Qiao Bai yang mengerti apa yang dikatakan si kucing, dan serangga itu dengan marah sambil melompat-lompat, terdiam dan mengalihkan pandangannya. Dia tidak bermaksud begitu. Kebaikan, tentu saja tidak. Hanya saja Chat dan Bak terlalu memikirkannya. Namun, Qiao Bai juga memiliki sedikit harapan di hatinya. Jika ruang lipat ini benar-benar baik untuk hewan peliharaan di rumah, yang mana yang lebih mungkin? Qiao Bai pertama-tama menyingkirkan Xiao Wu. Pertanyaannya adalah burung gagak emas berkaki 3 di alam rahasia tanah merah kemungkinan besar tidak akan muncul lagi. Yang tersisa hanyalah ulat kucing, ular putih kecil, ubur-ubur kecil dan malaikat. Setelah memikirkannya, Qiao Bai memutuskan untuk mengecualikan malaikat darinya. Lagi pula, malaikat adalah manusia dengan jalur evolusi mereka sendiri yang eksklusif. Hanya sekedar tempat melipat, transformasi seperti apa yang dapat dibawanya kepada Angel. Qiao Bai berpikir itu tidak mungkin. Cakupan akhir terbatas pada cacing kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil. Pilih satu dari 3. Tampaknya keduanya mungkin. Qiao Bai tidak yakin. Namun jika memungkinkan, Qiao Bai sungguh-sungguh berharap menjadi seekor kucing atau serangga, pegunungan dan semacamnya. Aku merasa ada beberapa elemen yang tumpang tindih dengan tempat cacing kucing itu lahir. Mungkin itu saja. Qiao Bai menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kebaikan, meski belum dapat dipastikan, kita dapat sedikit membayangkannya. Apa yang kau bicarakan, Profesor Qiao Bai? Lan Fengling, yang sudah naik ke punggung Ksatria Naga Tahun Cahaya, berbalik dan melihat Qiao Bai berdiri di sana menggumamkan sesuatu. Dia segera berteriak keras ke arah Qiao Bai. Qiao Bai kembali sadar. Aku datang. Jangan terburu-buru. Anda akan tahu saat Anda pergi ke sana. Qiao Bai mengikuti dan duduk di punggung penunggang Naga Tahun Cahaya. Kemudian Qiao Bai melihat Lan Fengling dengan erat menggenggam bagian menonjol dari punggung penunggang Naga Tahun Cahaya di bawahnya. Qiao Bai, apa yang sedang dilakukan ini? Sebelum Qiao Bai bisa bereaksi, Lightyear Dragon Rider tiba-tiba berakselerasi dan lepas landas. Qiao Bai terkejut. Tubuh Qiao Bai tiba-tiba hampir jatuh ke belakang dan jatuh tepat di punggung penunggang Naga Tahun Cahaya. Untungnya, Qiao Bai bereaksi tepat waktu dan meniru gerakan Lan Fengling untuk mencengkeram bagian menonjol di punggung Ksatria Naga Tahun Cahaya, sehingga tubuhnya nyaris tidak stabil. Lepas landas. Pada saat ini, teriakan kegirangan Fu Wensing datang dari depan. Qiao Bai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Qiao Bai menunjukkan ekspresi mata ikan yang mati. Tidak, bukankah dia selalu seperti ini? Qiao Bai menghadapi angin dengan susah payah dan menoleh ke arah Lan Fengling di sampingnya, dengan ekspresi kesakitan dan sedikit kebingungan. Ya, tidak mengerti. Ini bukan pertama kalinya Qiao Bai bepergian dengan Lightyear Dragon Rider. Saya tahu secara alami, Lightyear Dragon Rider dapat memadatkan kaca depan yang kokoh, sehingga manusia yang menungganginya tidak akan merasakan sedikit pun benturan akibat angin kencang. Namun, kaca depan jenis ini memerlukan upaya tertentu bagi penunggang Naga Tahun Cahaya untuk merawatnya, yang akan memengaruhi kecepatan penunggang Naga Tahun Cahaya sampai batas tertentu. Tapi meski begitu, kecepatan Lightyear Dragon Rider masih jauh di depan di antara semua hewan peliharaan terbang. Hampir tidak ada hewan peliharaan yang dapat menyamai kecepatan Lightyear Dragon Rider. Namun, kaca depan ini sangat compang camping. Itu seperti mengesampingkannya begitu saja. Yang penting jangan sampai tertiup angin. Rasa sakit di wajah Lan Fengling tak kalah dengan rasa sakit di wajah Qiao Bai. Ya, dia memang selalu seperti ini.
Tidakkah menurutmu itu keterlaluan? Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu. Akan ada hal-hal yang lebih keterlaluan lagi di masa depan. Nada bicara Lan Fengling menjadi sangat tidak nyata. Qiao Bai, Anda dapat merasakan keputusasaan di hati Lan Fengling. Namun, Fu Wensing, yang berdiri di depan penunggang naga tahun cahaya, tidak dapat merasakan suasana hati Qiao Bai dan Lan Fengling saat ini. Ia menari-nari dengan gembira tangannya, sedangkan kakinya melekat erat pada punggung penunggang naga tahun cahaya seolah-olah dilapisi lem 502, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh penunggang naga tahun cahaya. Qiao Bai, ini mungkin bisa dianggap sebuah keterampilan. Melihat punggung Fu Wensing, Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk bergumam. Tapi sejujurnya, kemampuan ini tidak terlalu hebat, Yue. Ini bukan pertama kalinya Ling Angin Biru menunggangi hewan peliharaan terbang. Ia bahkan punya naga api sendiri. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri dan menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak memuntahkannya, tapi saya tidak begitu gembira. Penuh kebencian. Mengapa penunggang naga Lightyear begitu cepat? Kalau tidak, aku bisa mengendarai naga api milikku sendiri. Dan pengalaman terbangnya pasti akan lebih baik dari ini. Lan Fengling mengumpat keras saat angin menerpa wajahnya bagai pisau, dan suaranya bercampur dengan suara Fu Wensing yang bersemangat. Qiao Bai benar-benar merasa masih ada sedikit efek terkejut dan konsentrasi. Qiao Bai menyilangkan kakinya dan duduk di punggung penunggang naga tahun cahaya. Tatapan matanya perlahan memudar. Hahaha, tawa keras Fu Wensing terus terdengar dari depan. Lebih cepat, sobat. Aku tahu kau bisa. Mengenakan biaya. Perjalanan kita telah resmi dimulai. Lightyear Dragon Reader merasakan pikiran dan ide Beastmaster dan melaju sekali lagi. Qiao Bai duduk bersila. Jadi tidak peduli seberapa kencang anginnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Lan Fengling yang tengah mengumpat keras, hendak mengalami sedikit nasib buruk saat embusan angin dingin berhembus langsung ke arahnya. Batuk, 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 batuk. Lan Fengling terbatuk keras dan gila-gilaan. Seakan-akan dia ingin mengeluarkan paru-parunya. Fu Wensing, dasar gila. Pelan-pelan sedikit. Fatal. Lan Fengling akhirnya tak kuasa menahan diri dan terus mengumpat sambil menunjuk punggung Fu Wensing. Fu Wensing, pria tidak bisa berkata lambat. Dasar bodoh. Kamu nggak bisa ngomong cepat kalau kamu laki-laki. Semuanya sama saja. Omong kosong. Qiao Bai, tatapan kosong. Sangat cocok. Dia benar-benar merasa bahwa para Beastmaster dalam aliansi ini sangat cocok untuk berpasangan dan melakukan crosstalk. Dengan sedikit pelatihan, mereka pasti akan menjadi sangat populer. Qiao Bai tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi seharusnya tidak lama. Bagaimanapun, kecepatan penunggang naga tahun cahaya begitu cepat sehingga pemandangan di bawah berubah menjadi blok warna kabur di depan mata Qiao Bai. Sang penunggang naga Lightyear mulai menukik. Mendarat, menunggu saat ketika kaki Lightyear Dragon Knight akhirnya menginjak tanah. Gurgel-gurgel, sesosok tubuh berguling turun dari punggung Ksatria Naga Tahun Cahaya. Qiao Bai mengamatinya secara khusus untuk memastikannya. Oh, bukan diriku sendiri, itu lonceng biru. Asteris bahasa yang beradab asteris. Lan Fengling berjuang keras agar dirinya tidak jatuh langsung ke tanah seperti ikan asin, menimbulkan kepulan debu. Nyaris tidak mampu mempertahankan citranya sebagai Dewi Aliansi. Qiao Bai, beban berhala ini cukup berat. Hanya memikirkannya saja. Detik berikutnya, Qiao Bai melakukan kontak mata dengan seseorang di bawah. Qiao Bai mulai berpikir, terlihat sedikit familiar. Qiao Bai, orang di bawah yang tampak familiar bagi Qiao Bai juga mengenali Qiao Bai. Ia tampak terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk memanggil nama Qiao Bai. Mata Qiao Bai masih terlihat sedikit linglung. Ah, siapa ini? Mengapa orang ini mengenalnya? Otak Qiao Bai terasa pusing dan ia belum sepenuhnya bereaksi. Untuk sesaat, ia merasa tidak bisa berpikir normal. Kamu, Qiao Bai membuka mulutnya, seolah ingin memanggil nama orang itu. Tetapi nama itu seolah tak teringat ketika sampai di bibirnya. Orang-orang yang berdiri di bawah, tinjunya agak keras. Tetapi dia melihat penunggang naga tahun cahaya. Lan Fengling yang hampir jatuh dari penunggang naga tahun cahaya. Qiao Bai dengan ekspresi kosong.
Dan akhirnya si kakak idiot berdiri di kepala naga dengan senyum sombong di wajahnya. Fu Tianguang merasa dia tidak bisa marah. Bukan salah Qiao Bai kalau dia tidak langsung memanggil namanya. Jelas-jelas salah si bodoh itu. Itu benar, begitulah adanya. Ini aku, Fu Tianguang. Apa kau masih ingat aku? Fu Tianguang mengucapkan namanya dengan sabar, berusaha sebisa mungkin agar nadanya tidak terdengar agresif. Fu Tianguang tidak menganggap ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Namun detik berikutnya, Fu Tianguang merasakan ekspresi terkejut dan kaget. Fu Tianguang tahu dari mana datangnya tatapan ini tanpa menoleh. Dari mana lagi asalnya? Tentu saja itu ayahnya, ayah kandung Fu Wensing dan Fu Tianguang, Fu Fuseng. Saat masih muda, dia juga merupakan orang yang kejam yang berani keluar sendirian untuk menjadi penambang emas. Bagaimanapun, mereka semua adalah penggali emas, dan semakin besar imbalannya, semakin besar pula risikonya. Untuk dapat pensiun dengan lancar, seseorang tidak hanya perlu memiliki kekuatan tertentu, tetapi juga tingkat IQ dan EQ tertentu, dan cukup bijaksana. Hal terpenting adalah mengetahui kapan harus berhenti. Berhentilah pada waktu yang paling tepat dan jangan pernah terjebak di dalamnya selama sisa hidup Anda. Jika tidak, suatu hari kita mungkin kehilangan semua orang kita. Lao Fu merasa dirinya sangat bijaksana dalam hidup. Saya akan berhenti ketika saya sudah menghasilkan cukup uang. Dia pulang ke rumah dan menikahi kekasih masa kecilnya, yang selalu dicintainya, dan hidup bahagia selamanya. Kemudian, ada dua anak luar biasa yang membangkitkan bakat mereka sebagai Beastmaster dan menjadi sangat kuat. Di mata orang luar, tidak diragukan lagi bahwa Lao Fu adalah pemenang dalam hidup. Hanya Lao Fu sendiri yang tidak berpikir demikian. Menurut Lao Fu, dia tidak memiliki penyesalan pada tingkat pribadi. Dia memiliki istri, anak-anak, dan rumah yang hangat. Semua puas. Ini dua anak ini. Lao Fu mengira mereka di sini untuk menagih hutang. Satu persatu. Belum lagi mereka tidak mewarisi kecerdasan emosionalnya. Saya tidak tahu dari mana datangnya sifat keras kepala ini. Tetapi masing-masing orang lebih keras kepala daripada yang lain. Tuan Fu sudah sangat tua, tetapi terkadang ia masih harus mengurus kedua putranya. Lao Fu telah merenungkan lebih dari sekali. Mengapa ia melahirkan seorang penagih utang? Dan mengapa ia melahirkan dua penagih utang semasa hidupnya? Oh, anak kedua awalnya tidak direncanakan. Saya juga ingin jaket katun yang lembut. Tapi hidup memang tak terduga. Dan segala sesuatu di dunia memang tak terduga. Siapa sangka, memikirkan hal ini, Lao Fu mendesah. Lalu sorot matanya saat menatap Fu Tianguang menjadi semakin membara. Hal yang sama, orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi Lao Fu sangat mengenal kepribadian kedua putranya. Masing-masing lebih keras kepala daripada yang lainnya. Masing-masing memiliki EQ lebih rendah dari lainnya. Putra tertua jatuh cinta pada seorang gadis, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Lao Fu tidak menganggapnya aneh. Kebaikan, inilah nasib yang ditakdirkan untuk putranya, sendirian selamanya. Putra bungsunya lebih keras kepala dan sering tidak pulang. Kalau saja dia tidak menemukan ruang lipat ini kali ini, dia pasti tidak akan berencana pulang saat liburan. Lao Fu tidak tahu harus berkata apa. Sekarang berhadapan dengan orang yang jelas-jelas lupa nama putra bungsunya. Putra bungsu itu tidak hanya tampak tidak marah, tetapi juga dengan sabar mengulang-ulang namanya. Lao Fu, ada yang mencurigakan. Ada yang mencurigakan. Fu tua memperhatikan Qiao Bai dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, saya masih merasa sedikit menyesal. Mengapa? Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pria muda. Kemungkinan seorang wanita menyamar sebagai pria juga dikesampingkan. Tampaknya si putra bungsu tak dapat lepas dari nasib hidup sendirian. Qiao Bai, entah kenapa. Qiao Bai menggigil tanpa sadar. Lalu dia terbangun dari keadaan pusing yang sepertinya disebabkan oleh mabuk perjalanan. Dengan kerjasama penunggang naga tahun cahaya, Qiao Bai melompat dari punggung penunggang naga tahun cahaya. Fu Tianguang, Fu Wensing adalah saudaramu. Qiao Bai menatapnya seolah-olah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Itu memang Fu Tianguang, yang baru saya temui satu kali. Dia menoleh untuk melihat Fu Wensing yang berdiri di atas kepala penunggang naga tahun cahaya tidak jauh darinya.
membungkuk seolah-olah berkomunikasi dengan penunggang naga tahun cahaya. Qiao Bai menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Nama keluarga Fu tidak terlalu umum. Alasan mengapa Qiao Bai tidak menghubungkan keduanya sebelumnya adalah karena Qiao Bai dan Fu Tianguang tidak terlalu akrab satu sama lain. Qiao Bai baru mengetahuinya saat mereka bertemu lagi. Ada alasan mengapa dia merasa Fu Wensing tampak sedikit familiar. Ya, Fu Tianguang mencoba mengangguk dengan hati-hati. Tetapi melihat Qiao Bai yang tiba-tiba muncul di sini bersama kakak laki-lakinya, Fu Tianguang masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Fu Tianguang berjalan mendekati Qiao Bai dalam 2 atau 3 langkah, mengedipkan matanya, dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kamu di sini?" "Kau, lupakan saja. Kau seharusnya tahu tentang saudara Wensing yang pergi menemui Tuan Paus Biru." Qiao Bai menatap Fu Tianguang, lalu Fu Wensing yang tak jauh darinya. Panggilan ini selalu membuat Qiao Bai merasa sedikit aneh. Kata-kata itu berputar di mulutnya 2 kali. Dan akhirnya Qiao Bai memilih nama yang lebih dikenalnya. Fu Tianguang mengetik tanda tanya dalam diam. "Saudara Wensing, Tuan Paus Biru." Tidak, ketika Qiao Bai memanggil kedua orang ini seperti itu. Apakah mereka tampak berasal dari generasi yang berbeda? Dan mengapa Qiao Bai memanggilnya saudara? Bukan karena Fu Tianguang cemburu. Fu Tianguang menatap Qiao Bai dan tak dapat menahan diri untuk berpikir, jika dihitung seperti ini, apakah dia punya hubungan dengan Qiao Bai? Kalau saja aku punya saudara laki-laki atau adik laki-laki seperti Qiao Bai. Fu Tianguang menatap Qiao Bai dalam-dalam. Dia melirik Lao Fu yang tidak jauh darinya. Qiao Bai, Lao Fu, Bab 292. Semua putraku penagih utang. Bersiaplah. Qiao Bai dan Fu Tianguang belum saling mengenal, jadi dia tidak bisa memahami mata Fu Tianguang. Tetapi Lao Fu, yang mengerti apa yang terjadi, ingin sekali memukul putranya. Pertarungan besar dan kecil bersama. Masih pilih-pilih. Dia berbicara seolah-olah dia punya pilihan. Seolah-olah dia, Lao Fu, menginginkan 2 orang putra seperti dia. Kenapa kamu tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa penampilanmu? Fu Tianguang tidak mendapat sinyal apapun bahwa ayahnya ingin memukul putranya. Setelah membayangkan sejenak kemungkinan memiliki saudara seperti Qiao Bai, Fu Tianguang mengalihkan perhatiannya kembali ke apa yang ditanyakan Qiao Bai sebelumnya. "Ah, aku tahu. Saudaraku ingin mencari Tuan Paus Biru, tunggu." Fu Tianguang berhenti sejenak saat berbicara. Dia menatap Qiao Bai dengan heran dan tak percaya. "Mungkinkah?" Qiao Bai mengangguk setuju dengan tebakan Fu Tianguang. "Mungkin itu yang kau pikirkan." Tuan Paus Biru kebetulan berada di lembaga penelitianku saat itu. Begitu juga dengan Nona Lan Fengling. Saat Qiao Bai mengatakan ini, ia teringat pada Lan Fengling yang datang bersama mereka dan menambahkan kalimat lain. Lan Fengling, yang wajahnya masih agak pucat, mendengar namanya, mendongak ke arah Qiao Bai, dan memaksakan senyum yang sulit. "Terima kasih telah mengingat saya, Profesor Qiao Bai." Lan Fengling berbicara dengan lemah. Fu Tianguang, Lao Fu mengangkat alisnya. "Profesor Qiao Bai." Lao Fu akhirnya menghubungkan Qiao Bai dengan jenius penelitian hewan peliharaan yang sedang naik daun, yang pernah sangat terkenal di internet. "Jangan menilai buku dari sampulnya," bisik Lao Fu. Lao Fu tidak bergabung dalam percakapan anak muda itu. Pada saat ini, sebagai seorang penatua dengan identitas yang agak istimewa, dia bukanlah orang yang populer. Lao Fu tidak ingin pergi ke sana untuk mencari perhatian. "Lebih baik memikirkan cara menjelaskan kepada istri saya sesampainya di rumah bahwa putra saya bertingkah tidak biasa hari ini. Jika istri saya senang mendengarnya, itu akan menjadi kontribusi putra saya." Fu Tianguang memiliki beberapa bintik berbulu di punggungnya. Fu Tianguang tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Fu Tianguang telah lama terbiasa dengan perasaan menyeramkan ini. Kebaikan, mungkin saudaranya atau ayahnya sedang memikirkannya. Itu bukan masalah besar. Fu Tianguang mendengarkan kata-kata Qiao Bai dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Fu Wensing. Ketika tidak seorang pun memperhatikan, postur Fu Wensing tiba-tiba berubah menjadi berbaring di kepala ksatria naga tahun cahaya. "Kakak!" Fu Tianguang menenggelamkan energinya ke dalam dantiannya dan berteriak keras. "Fu Wensing!
Fu Wensing begitu ketakutan hingga ia hampir melompat dari atas kepala ksatria naga tahun cahaya. Ketika dia berbalik dan mendapati orang yang memanggilnya adalah Fu Tianguang, Fu Wensing mengayunkan tinjunya 2 kali ke arah Fu Tianguang. Jarak antara keduanya hanya sedikit jauh. Qiao Bai dan yang lainnya memandang Fu Tianguang yang mengayunkan tinjunya, yang tampak seperti figur tongkat lucu. Qiao Bai, saya merasa rumit, saudaraku. Fu Tianguang mengabaikan ancaman Wensing. Peduli? Tidak. Sama sekali tidak mungkin untuk peduli. Fu Tianguang terus berteriak keras. Qiao Bai boleh pergi. Aku ingin pergi bersamamu. Apa salahnya mengajakku bersamamu? Kalau kau tidak mengajakku, aku benar-benar akan kalah dari Zhang Hongyi saat aku pulang nanti. Kakak, kamu pasti tidak ingin melihatku kalah, kan? Mendengarkan kata-kata Fu Tianguang, Qiao Bai dapat membayangkan betapa sengitnya persaingan antara kedua orang ini untuk memperebutkan posisi teratas di Universitas Yulong. Tahukah kamu siapa siswa terbaik di kelas 1? Antara dia dan Zhang Hongyi. Qiao Bai menoleh ke arah Lan Fengling di sampingnya. Lonceng angin biru terdiam. Lan Fengling melirik Qiao Bai dan berkata, Profesor Qiao Bai, menurutmu mengapa aku tahu tentang perkelahian antar siswa sekolah dasar seperti ini? Qiao Bai tidak mengatakan apapun. Qiao Bai menatap Lan Fengling dengan tenang. Melihat hal itu, Lan Fengling yang sudah pulih dan wajahnya kembali memerah dan lembut, mengulurkan tangan dan mengusap pipinya 2 kali. Baiklah, Lan Fengling bergumam. Meskipun aku tahu itu. Lan Fengling melirik Qiao Bai dengan cepat sambil berbicara. Aku hanya penasaran. Penasaran? Tentu saja bukan karena aku lulus dari Honghu. Jadi aku memperhatikan apakah Yulong punya lelucon setiap tahun. Qiao Bai memilih untuk diam. Menatap tajam. Wajahnya tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Lan Fengling. Lan Fengling bersenandung 2 kali. Suasana hatinya kembali tenang. Lalu melanjutkan. Begini, Fu Tianguang dan Zhang Hongyi sama-sama kuat, seimbang. 2 orang bertempur dalam banyak pertempuran untuk menentukan posisi teratas di Departemen Tempur Mahasiswa Baru. Tetapi mereka tidak dapat memutuskan. Itu sebenarnya cukup langka. Lan Fengling juga menjelaskannya secara rinci. Dilihat dari catatan pertempuran yang terlihat, Fu Tianguang kalah dari Zhang Hongyi lebih banyak. Namun, untuk menjadi kepala departemen tempur, tidak hanya didasarkan pada hasil pertempuran, tetapi juga pada pelatihan hewan peliharaan, tingkat pemahaman diam-diam dengan hewan peliharaan, pengalaman tempur, dan sebagainya. Dalam aspek ini, Fu Tianguang tampil lebih baik. Tapi, mendengar ini, Qiao Bai mengangguk. Ia sudah punya gambaran bagaimana menghadapi persaingan memperebutkan posisi teratas antara Tianguang dan Zhang Hongyi. Lan Fengling menatap Qiao Bai, seolah ingin mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai. Apakah benar-benar mungkin untuk menebak siapa di antara mereka yang merupakan kepala suku sebenarnya? Zhang Hongyi, Qiao Bai berkata dengan sangat percaya diri. Lan Fengling, Profesor Qiao Bai, apakah Anda benar-benar tidak akan memikirkannya lagi? Mungkin akan terjadi kecelakaan, dan dari segi kekuatan secara keseluruhan, Fu Tianguang bukannya tanpa kelebihan. Kita tidak boleh terlalu tegas. Qiao Bai tersenyum ketika mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Lan Fengling. Tatapannya tegas dan tak tergoyahkan. Kau banyak bicara. Tapi ada satu hal yang sangat penting, yang juga merupakan kriteria terpenting dalam penilaian. Bicaralah dengan kekuatan, tidak peduli seberapa banyak aku menjelaskannya. Ada banyak keuntungan mencabutnya. Dalam cara membandingkan, secara keseluruhan, keduanya hampir sama, tetapi ada keuntungannya. Namun, keuntungan sesungguhnya tetaplah rekor. Seorang kepala suku yang ingin memuaskan semua mahasiswa baru bidang tempur harus cukup kuat untuk menghancurkan semua orang lainnya. Jika tidak, kebajikan seseorang tidak layak untuk jabatan tersebut. Hal itu akan dipertanyakan dan ditantang terus-menerus. Oleh karena itu, antara Zhang Hongyi dan Fu Tianguang, orang yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin pastilah Zhang Hongyi. Lan Fengling mendengarkan analisis Qiao Bai dan memberinya acungan jempol. Profesor Qiao Bai, Anda melihat aspek-aspek ini dengan sangat jelas. Qiao Bai melengkungkan sudut mulutnya. Terima kasih banyak.
Petik 2 titik titik titik. Kalian berdua pikir aku tidak ada. Dahi Fu Tianguang berdenyut-denyut dengan urat-urat. Ia menatap marah kedua pria yang berdiri di sampingnya, yang sedang mendiskusikan berbagai alasan mengapa ia bukan ketua. Ia merasakan tinjunya kembali mengeras. Bang-bang keras. Jenis yang membuat saya ingin segera keluar dan bertarung sekarang juga. Fu Wensing, yang telah menyimpan Lightyear Dragon Reader di beberapa titik, datang dengan gaya rambut jengger ayam samat yang khusus dan pakaian berwarna-warni. Tampak seperti bunga merah besar, lalu memeluk leher saudaranya. Fu Tianguang, petik 2, asfiksia. Fu Wensing masih tertawa dan melontarkan komentar sarkastis. Analisis Profesor Qiao Bai sangat masuk akal. Ini masalahmu sendiri. Kamu seharusnya merenungkan kenapa kamu bukan kepala eksekutif. Kamu pasti tidak berusaha cukup keras. Kamu mau minta perlakuan khusus ke kakakmu. Bukannya kamu bisa. Tapi kenapa aku harus kasih perlakuan khusus ini? Penampilan Fu Wensing mungkin tampak terlalu mencolok. Tetapi ketika berhadapan dengan saudaranya sendiri, sikapnya begitu tegas dan tak tergoyahkan. Aku saudaramu, tetapi bukan pengasuhmu. Tidak ada yang alami di dunia ini. Fu Tianguang sama sekali tidak takut dengan kata-kata Fu Wensing. Pertama-tama, kau adalah saudaraku. Kedua, kau adalah saudaraku. Akhirnya, kau adalah saudaraku. Fu Tianguang menghitung 3 alasan dengan jarinya, dan akhirnya menurunkan tangannya. Dan saya punya trik lain. Fu Wensing. Fu Wensing mengangkat alisnya. Fu Wensing merasa cukup baik karena adiknya sangat yakin bahwa dia adalah saudara yang baik. Jika kita membawa seseorang, itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil jika kita mempertimbangkannya. Namun, Fu Wensing agak tertarik dengan trik ini. Dia siap mendengarkan. Aku bisa pergi mencari ibuku, kata Fu Tianguang. Fu Wensing. Mata Fu Wensing mati. Si tua Fu yang sedari tadi hanya diam, ikut melemparkan pandangan sinis kepada kedua putranya. Lao Fu, kalian berdua penagih utang. Kalian harus selesaikan masalah kalian sendiri. Jangan sampai ada yang mengganggu istrinya. Apa kalian benar-benar berpikir Lao Fu vegetarian? Ayah dan kedua putranya membentuk segitiga, dengan pertentangan yang halus. Qiao Bai dan Lan Fengling, 2 orang luar, berdiri dan menonton sambil makan melon. Makanlah sepuasnya. Pemandangan seperti ini tidak dapat dilihat di mana-mana. Menarik, ini sungguh menarik. Pada akhirnya, Fu Wensing masih tidak setuju sepenuhnya. Ia menatap kedua rekannya, Profesor Qiao Bai, Xiao Fengling. Bagaimana menurut kalian? Qiao Bai mengerjap dan memikirkannya dengan saksama. Bukannya dia tidak mengerti mengapa Fu Wensing meminta pendapat mereka. Yang penting, aku cuma bisa melindungi 2 orang paling banyak. Kalau Paus Biru ikut, nggak masalah nambahin bocah ini. Tapi sekarang, Fu Wensing masih bergumam. Matanya tertuju pada Qiao Bai dan Lan Fengling. Jelas sekali, 2 orang yang dibicarakannya akan mampu dilindungi adalah Qiao Bai dan Lan Fengling. Qiao Bai tidak berpikir ada yang salah. Disitulah letak kekuatannya. Alasan membawanya masuk adalah karena identitasnya sebagai profesor hewan peliharaan. Mungkin dia bisa membantu. Tapi Bluebell, siapa suruh kau begitu memanjakan diri dan bilang ingin melindungiku? Lan Fengling kecil hampir meledak marah setelah mendengar apa yang dikatakan Fu Wensing. Tingkat 7. Aku adalah Beastmaster tingkat 7. Aku lebih dari mampu melindungi diriku sendiri. Oke. Fu Wensing mengerjap. Meskipun ia mengenakan gaya samat, masih terlihat sedikit kebodohan di matanya. Tapi akulah yang harus melindungi orang yang kucintai. Diam. Lan Fengling mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk menghentikan Fu Wensing berbicara. Saya merasa lelah. Saya tidak ingin berdebat dengan orang yang jelas-jelas memiliki masalah dengan kecerdasan emosionalnya. Tidak peduli apakah Anda menang atau kalah dalam argumen, Anda pasti tidak akan merasa baik. Aku tidak keberatan. Aku tidak butuh perlindunganmu. Tapi aku tidak bisa membantumu melindungi orang lain, kata Lan Fengling cepat, mengungkapkan pendapatnya. Dia ada di sini untuk membantu, bukan untuk mengambil keuntungan. Dan dia juga menginginkan perlindungan Fu Wensing. Qiao Bai mengangguk. Lao Fu juga mengangguk. Kebaikan. Tidak mengherankan sama sekali. Ngomong-ngomong, mereka semua bisa mendengar suara notifikasi.
Menurunnya rasa suka Lan Fengling terhadap Wensing. Tanda hubung. 1111. Ini benar-benar pengalaman visual langsung. Baiklah kalau begitu. Meskipun Fu Wensing memiliki beberapa persepsi aneh, setelah mendengar Lan Fengling mengatakan bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak memaksakan argumen apapun. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan Xiao Tian ikut. Fu Tianguang yang dijanjikan tidak merasa senang. Panggil saja namaku. Oke Xiao Tian. Mengerti Xiao Tian. Setelah banyak kekacauan, Lao Fu akhirnya berdiri. Baiklah. Anak-anak muda sudah memutuskan. Jadi ikut aku mengambil barang-barangnya. Begitu Lao Fu membuka mulut, ia mengambil inisiatif. Fu Tua menatap Qiao Bai dan Lan Fengling dengan ketulusan di matanya. Dan Profesor Qiao Bai dan Nona Lan, terima kasih juga atas bantuan kalian. Mulai sekarang, saat saya bersama kedua putra saya harus lebih toleran terhadap disabilitas intelektual mereka. Terkadang mereka memang seperti itu. Lao Fu berkata dengan tulus. Qiao Bai, Anda dapat merasakan kebencian Tuan Fu terhadap kedua putranya. Begitu pula sedikitnya kasih sayang seorang ayah yang tersisa padanya. Baiklah, keduanya mengangguk dan setuju. Bagaimanapun, ruang lipatan ini ditemukan oleh Lao Fu. Selanjutnya, Fu Wensing adalah petarung terkuat di antara mereka. Masalah-masalah intelektual ringan tersebut ditoleransi semaksimal mungkin dalam batas-batas toleransi. Segera setelahnya, Lao Fu menunjukkan kepada Qiao Bai dan Lan Fengling betapa dapat diandalkannya dia. Entah itu perlengkapan yang diminta Fu Wensing untuk dipersiapkan sebelumnya, atau perlengkapan tambahan, atau apapun yang dipikirkan atau tidak dipikirkan semua orang. Fu Tua telah memikirkan semuanya. Situasi di dalam ruang lipat itu cukup istimewa. Meskipun saya belum pernah ke sana, saya pernah mendengar sedikit tentangnya. Begitu Anda masuk, jika Anda tidak sengaja terpisah, ponsel Anda mungkin tidak dapat berkomunikasi. Jadi Anda harus menyiapkan komunikator. Lalu ada beberapa perlengkapan darurat. Perlengkapan ini tidak terlalu berat dan berisi beberapa barang yang cukup umum. Jika barang-barang ini terpisah secara tidak sengaja, Anda seharusnya bisa menghidupi diri sendiri untuk sementara waktu. Lao Fu menyiapkan total 6 porsi. Meskipun sekarang hanya ada 4 orang di antara kami. Namun jika dibagi lagi, 6 porsi tidaklah terlalu banyak dan dapat dihabiskan oleh 4 orang. Setiap orang perlu membawa tas yang besar dan menonjol. Jangan khawatir, Pak Tua. Fu Wensing mengambil ranselnya dengan sedikit jijik dan berkata dengan wajah penuh percaya diri, aku sangat beruntung. Saya pasti bisa mengeluarkan semua orang dengan lancar. Saat Fu Tua mendengarkan kata-kata Fu Wensing, ekspresi di wajahnya menjadi aneh. Ah,